Badan Narkotika Nasional merilis setidaknya ada lebih dari 1.000 orang meninggal setiap bulannya karena pengedaran narkoba. Tak heran jika di dalam RKUHP, tindak pidana tersebut termasuk dalam tindak pidana yang diancam dalam hukuman mati. Namun, perdebatan mengenai dimasukkannya hukuman mati dalam RKUHP kembali ditentang oleh beberapa pihak. Dalam video ini, kami akan menjelaskan faktor-faktor dan argumentasi mengapa tetap perlu adanya pidana mati dalam RKUHP. Sebelumnya, perlu diperhatikan bahwa perdebatan mengenai hukuman mati bertentangan dengan hak asasi manusia tidaklah lagi relevan. Mengapa? Dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65/PUU tahun 2004 dinyatakan bahwa hak untuk hidup yang dijamin dalam konstitusi tidaklah bersifat mutlak. Lebih lanjut lagi, dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2 dan 3/PUU tahun 2007 jelas dan tegas dinyatakan bahwa pemberlakuan pidana mati tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan hak asasi manusia di Indonesia. Dalam hal ini, HAM dapat dibatasi dengan instrumen berupa undang-undang, misalnya dalam penjelasan pasal 9 ayat 1 berikut. Di samping itu, pasal 3 junto pasal 29 ayat 2 HAM dan pasal 6 ayat 2 ICCPR juga mengakomodir adanya hukuman mati dengan catatan yakni khusus untuk kejahatan yang paling serius. Masuk ke dalam argumentasi kami. Pertama, pidana mati mewujudkan tujuan pemidanaan untuk menciptakan harmoni dan menghentikan kerusakan di masyarakat. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa hukuman atau pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan haruslah dilihat juga sebagai upaya untuk mengembalikan harmoni sosial masyarakat dan menghentikan kerusakan masyarakat yang muncul akibat kejahatan itu. Misalnya dalam kasus narkoba, terbukti bahwa pidana penjara atau denda tidak bisa menghentikan sosok Freddy Budiman untuk terus mengedarkan narkoba dan menimbulkan kerusakan di masyarakat. Kedua, berdasarkan analisa ekonomi terhadap hukum, sanksi pidana mati memiliki nilai biaya melakukan kejahatan yang lebih tinggi. Menurut pendekatan ini, besaran sanksi pidana akan berpengaruh pada besarnya biaya melakukan perbuatan pidana tersebut, sehingga pelaku yang rasional akan mengurungkan niatnya melakukan kejahatan. Sehingga hukuman mati tetap diperlukan bagi beberapa jenis kejahatan serius. Dalam riset yang dilakukan di Amerika Serikat, terbukti bahwa terdapat hubungan yang erat antara besarnya sanksi dengan menurunnya jumlah suatu tindak pidana. Ketiga, mekanisme hukuman mati pada RKUHP 2015 menjawab perdebatan antara tujuan untuk menimbulkan efek jera dan tujuan rehabilitasi dalam teori tujuan pemidanaan. Mekanisme hukuman mati pada RKUHP 2015 mengakomodir tujuan pemidanaan, yaitu pembinaan dan rehabilitasi karena tetap memberikan kesempatan bertaubat bagi pelaku. Dengan tetap menjunjung tinggi pembinaan dan perbaikan karena adanya kesempatan selama 10 tahun untuk menjalani pidana penjara sehingga terpidana dapat kembali ke masyarakat. Berdasarkan argumentasi tersebut, kami yakin bahwa pidana mati yang dirumuskan dalam RKUHP masih sangat diperlukan dan dipertahankan di dalam sistem hukum Indonesia.